Shalom, selamat malam semua yang di Nabire. Selamat siang yang ada di Belanda, di Jerman, di Belanda. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat sore yang di bagian barat, bagian tengah. Henok tadi lagu pertama apa tadi? Aku masih punya Tuhan. Nah, kemarin sore dalam pertemuan para wanita saya menekankan itu. Apa saja yang kita hadapi, ya dengarkan, apa saja yang kita hadapi, selalu ada kata-kata masih ada Tuhan. Coba renungkan, kira-kira kalau kita selalu bisa berkata dan tahu dan merasakan masih ada Tuhan, maka bagaimana sikap iman hati kita seberat apapun yang kita hadapi keadaannya? Kalau kita masih bisa berkata masih ada Tuhan, jadi tenang, aman, semangat, apalagi ada harapan, nggak putus asa. Kenapa? Ada tidak khawatir, betul. Yang di rumah biasakan menghadapi situasi setiga enak apa, seberat apa, selalu katakan masih ada Tuhan. Nah, tadi lagu yang pertama apa tadi itu judulnya? Aku masih punya Tuhan. Keren gak kalimat itu? Aku masih punya Tuhan. Ya sudah, jangan bilang aku masih punya duit, awas sebagainya. Duit gak bisa nolong apa-apa. Masih ada Tuhan, nggak usah takut. Aku masih punya Tuhan. Kesaksian Ojun tadi luar biasa. Saudara, makin canggih situasi, teknologi, perkembangan yang ada. Woi, kalau kita ngikuti, betul-betul kagum, keren semuanya. Tapi pernahkah kita menyadari sehebat apa sebuah teknologi, sebuah alat secanggih apa yang kita punya? Ternyata teknologi sangat bergantung dengan informasi. Maka itu namanya IT, teknologi informasi. Nah, pertama kali saya mendengar kata itu selalu beberapa tahun yang lalu. Mengapa harus ada teknologi dan informasi? Nah, ternyata apa yang tadi Ojun jelaskan, ya dengan fakta-fakta yang ada sekarang ini. Jadi secanggih apa, sehebat apa sebuah teknologi, sehebat apa sebuah alat yang kita miliki, tapi kalau nggak ada informasinya, nggak bisa komunikasi. Jadi apa? Nganggur, gak berguna. Apa? Bottleneck. Jadi sudah gak bisa kemana-mana, butuh di situ. Nah, kalau kita melihat semua perkembangan, saudara kagum gak pada Roh Kudus? Kalau saya tanya, kagum gak pada Roh Kudus? Jadi jauh sebelum orang mikirkan teknologi informasi atau IT, ternyata papa kita sudah mikir dulu, yaitu komunikasi ini. Selalu ada informasi dari Roh Kudus atas kehidupan kita semuanya. Ya, selalu ada. Maka itu tanpa hidup ini bergantung pada Roh Kudus, nggak mungkin. Maka itu penting sekali. Informasi kita dapatkan karena kita mau berkomunikasi. Teknologi canggih, informasi hebat, tapi kalau kita nggak mau berkomunikasi, ayo, nggak ada gunanya. Betul tidak? Maka itu penting untuk kita harus punya kontak terus dengan Roh Kudus. Kita baca ayat yang pertama, Yohanes 16 ayat 13. Nah, di dalam ayat ini ada dua hal yang
kita dapatkan dari Roh Kudus. Wih, keren sekali. Saya ulangi, dalam ayat 1 ayat ini kita akan mendapatkan, wih, betapa kerennya Roh Kudus itu, di mana ada informasi dan ada komunikasi. Ada komunikasi dan informasi. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang, ada yang ketinggalan. Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ya, stop dulu. Yang di sub jangan ikut baca karena suaranya masuk ke telinga saya. Dengerin. Apabila Roh Kudus itu datang, kan? Apabila Roh Kudus itu datang, dia akan ngapain? Memimpin. Apa kata yang memimpin? Menuntun. Apa kata yang menuntun? Membimbing. Mengarahkan. Kemana? Kebenaran. Salah. Nah, seluruhnya itu penting. Enggak cuma sekedar kebenaran. Apabila kebenaran itu datang, Roh Kudus itu datang, maka dia akan memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita, menunjukkan jalan kepada kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini luar biasa. Nah, disinilah kita tidak boleh putus komunikasi dengan Roh Kudus. Sebab Petrus, nah ini, sebab dia nggak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Roh Kudus itu pribadi yang sebetulnya dia punya hak untuk nuntun kita ke arah mana. Tidak. Tapi dia bergantung kepada siapa? Yang didengarnya. Nah, dia hanya akan mengarahkan kita, membimbing kita, menuntun kita, mengajak kita, bukan dari dirinya sendiri, tetapi semua yang dia dapat, yang dia dengar dari Bapa di surga. Jadi Roh Kudus itu luar biasa, tapi tetap dia bergantung kepada Bapa di surga. Saudara, ini konsep hidup yang kita harus miliki. Kalimat berikut, apalagi fungsinya? Ayo, 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu. Oh ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari siapa? Dari Bapa di surga, itu yang akan dikatakan kepada kita. Tunggu dulu kecepatan. Itu bagian kedua. Kita putus dulu. Yohanes 15 ayat 15. Ada hal yang sama. Ini Roh Kudus. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Ayo pria-pria, secara khusus, maaf jangan tersinggung kalau saya nggak nyebut wanita untuk saat ini, ya, karena memang tuntutan teknologi, tuntutan informasi, komunikasi, saudara, jauh lebih ditekankan untuk pria bertanggung jawab. Betul tidak? Maaf ya, maaf. Ini fakta. Kalau ada yang tersinggung, protes ke Tuhan, jangan ke saya. Berapa kali kalau saudara di jalan raya terus melihat ya ada mobil, nah ini mau kemana ini, ke kanan atau ke kiri? Biasanya Tuhan, pasti kita ngomong, maaf jangan saya dikeroyok perempuan. Biasanya pasti ngomong, itu supirnya pasti perempuan. Maaf. Loh, bukan mentang-mentang kami ini pria ngomong maaf. Loh, betul tidak? Memang. Maka itu sering ada istilah ini, istilah jangan marah.
aduh mak ini sen ke kanan belok ke kiri. Betul tidak? Nah, maaf ya para wanita, jangan marah. Valentino Rossi aja pusing. Apa? Valentino Rossi pusing. Valentino Rossi lagi. Betul ya? Jadi para wanita katakan merdeka, nggak dituntut apa-apa. Kami ini para pria yang dituntut harus tahu arah, harus mengarahkan, harus membimbing. Betul? Maka itu ketika papa-papa teler, anak-anak mabuk, udah gitu aja sudah. Anak-anak gak tahu arah mau kemana. Nah, Roh Kudus itu yang akan membimbing, menuntun, membawa, mengajak kita ke dalam seluruh kebenaran. Saya harap semua pria baik yang di sini maupun yang di rumah sadarlah. Jangan izinkan ada hal-hal lain yang mengatur, memimpin, menuntun, menguasai, membimbing saudara. Percabulan, kemabukan, perjudian, dan jenis-jenis kerusakan yang lain. Kasihan anak-anak dan kasihan keluarga kita. Nggak punya arah, nggak punya tujuan. Udah, kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 15. 1, 2, 3. Apa ini? Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena kata ini kuncinya. Karena apa? Aku telah, bukan akan. Telah apa? Memberitahukan kepada kita berapa hal. Segala sesuatu yang Yesus dapat dari Bapa. Nah, kalau kita gabungkan dengan Yohanes 16 ayat 13 tadi, ternyata Tuhan Yesus dan Roh Kudus Sama. tidak asal ngomong, tidak asal membimbing, tidak asal memberitahu, tetapi Roh Kudus dan Tuhan Yesus mendapat segala sesuatu dari Bapa di surga, dan itu disampaikan kepada kita. Ini yang kita harus tahu. Berkomunikasi terus dengan Dia. Terus. Kembali Yohanes 16 ayat 13. Fungsi kedua dari Roh Kudus. Fungsi kedua. Saya ulangi lagi yang baru gabung supaya tahu, kita lagi belajar tentang secanggih-canggihnya sebuah teknologi, tetapi tanpa informasi yang dikomunikasikan, maka teknologi canggih gak ada gunanya. Udah, baca kalimat yang berikut Yohanes 16 ayat 13. Dan ia akan bedakan. Ini maka itu kalau baca kitab yang teliti, dia tidak berkata maka Roh Kudus akan memberitahukan. Beda. Apa bedanya memberitahukan dan memberitakan? Memberitakan langsung. Memberitahu itu sesuatu. Kan banyak orang. Ya, memberitahu itu ramalan. Memberitakan sudah terjadi. Tapi memberitakan itu informasi. Iya, informasi. Beda. Kita gak akan punya pengetahuan apa-apa selain datang dari sumber pengetahuan. Maka itu dalam bahasa Yunani salah satu sebutan Bapa kita omni, apa bacanya sil atau sai? Bacanya sil atau sai? Omni, yang maha pengetahuan. Dari situ ada kata sai. Omnipresent, maha hadir. Omnipotent, maha kuasa. Tolong saya, omniscient atau omniscience? Maafkan saya. Sayanya ya oke lah, pokoknya begitu cari saja. Jadi Roh Kudus itu akan memberitakan, bukan memberitahukan. Hal-hal apa aja? Yang akan datang. Yang akan datang. Nah ini informasi kan? Informasi. Update sebelum update. Nah, terus diupdate. Tanggal 5 Oktober yang lalu ada pertemuan kira-kira 300-an
hamba-hamba Tuhan di kota-kota kecil di Jawa Timur diundang di Surabaya di satu hotel. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Nah, dia pengkhotbah juga. Dia nggak mau bentuk gereja tidak, tapi dia selalu menjadi berkat untuk gereja-gereja kecil. Jadi pekerjaannya setiap hari Minggu dia pasti keliling ke gereja-gereja kecil di seputaran Surabaya dulu, baru ke kota-kota lain di Jawa Timur, hanya untuk memberkati. Nah, setiap berapa bulan sekali saya nggak tahu dia kumpulkan hamba-hamba Tuhan itu, dibiayai semua untuk nginep di hotel, belajar. Nah, hari itu saya yang diminta untuk mengajar. Saya tanya temanya apa, terserah koden saja. Nah, ada 2 sesi yang saya dapat. Roh Kudus berikan saya tema, dan itu betul-betul saudara ingin tahu, bisa lihat di Facebook, Instagram saya 5 Oktober. Tuhan, Pamer bisa nyampe cepat sekali. Kapan nyampainya lagi? Oh, dari pagi, kemarin masih di Jogja. Nah, salah satu tema Tuhan memberi pertanyaan begini. Kalau kita punya HP, ya, jangan bilang laptop, komputer terlalu jauh, HP saja. Kan secara berkala, baik yang Android maupun yang iOS itu kan pasti minta di-upgrade. Selalu minta. Nah, apa yang terjadi kalau kita punya HP nggak pernah diupdate, nggak pernah diupgrade? Apa? Hang. Apalagi jadi hiasan gitu aja sudah. Nggak bisa dipakai apa-apa. Nah, begitulah hidup hamba Tuhan. Kalau nggak mau diupdate, nggak mau diupgrade, dia jadi barang antik. Khotbahnya pasti dulu, saudara, dulu. Betul nggak? Khotbahnya pasti yang dulu, saudara. Wih, tahun 50-an, zaman Luther, abad yang ke-16, lama sekali. Nah, terus saya bilang, kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan nggak mau diupdate, nggak mau diupgrade, nggak bisa apa-apa. Yang kita ajarkan hal-hal yang kuno, dan yang mendengar pasti tidur karena sudah bukan merupakan kebutuhan untuk zaman ini, gitu ya. Nah, seperti teknologi ini, kalau nggak diupgrade, wah, kita nggak bisa apa. Saudara, dari 2 ayat ini, dari 1 ayat ini, Yohanes 16 ayat 13, ada 2 hal yang luar biasa. Roh Kudus akan menuntun, membimbing, membawa, mengajak kita masuk mengerti segala kebenaran, semua kebenaran. Dan Roh Kudus akan memberikan informasi yang up to date, terus diupdate. Roh Kudus itu akan membawa kita, nggak akan kekurangan bahan. Wih, itu luar biasa, saudara. Maka itu penting. Hidup ini bergantung kepada Roh Kudus. Di dalam zaman yang makin canggih seperti ini, ayo berikan kesempatan Roh Kudus. Itu membawa kita, menuntun kita, membimbing kita kemana saja yang Dia ingin sesuai dengan kapasitas hidup kita masing-masing. Amin. Hebat. Beri Roh Kudus kesempatan. Nah, modalnya cuma 1, taat. Jangan ada. Nurut saja. Apa saja yang Dia perintahkan. Nanti kita akan melihat hal-hal yang hebat kalau kita mau taat. Hal-hal yang baru, akan Dia tunjukkan. Supaya mengingat kembali Yohanes 14 ayat 26. Ada 2 lagi dari fungsi Roh Kudus. Di sini ada anak-anak muda, ada Nathanael, ada Ezer, ya. Dan
kemarin kan ulang tahun umurnya ke-20 ya. Tuh, nanti sambut dia ya. Kan angkatan sudah orang Garut ya. Kemarin ya. Udah baca 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama. Ya. Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepada kamu. Stop. Ini yang pertama. Tetapi penghibur yaitu siapa? Roh Kudus. Papa-papa, suami-suami, tadi Henokh dalam pujian semangat. Sadar gak para suami, para ayah? Ya, dengarkan ini, para suami, para ayah. Semua anak-anak, besok kalau kalian sudah dewasa menikah, jadi suami dan jadi papa, ingat ini. Ternyata salah satu tuntutan yang sangat berarti untuk istri dan anak-anak kita, kalau kita sebagai suami dan ayah tetap antusias, penuh semangat. Amin. Tolong perhatikan, itu yang dicari, diminta oleh suami dan anak-anak kita. Istri, maaf, dituntut oleh istri, oleh anak-anak kita. Tuhan tolong. Saya mengajak saudara coba merem sebentar. Selelah-lelahnya kita dari tanggung jawab di luar rumah, coba selelah-lelahnya kita dalam tanggung jawab kita di luar rumah. Apa yang terjadi kalau suasana lelah itu kita bawa pulang? Sebelum bertengkar, merusak suasana. Anak-anak yang sepanjang hari sukacita, nggak tahu papanya sedang apa di luar rumah, di kantor. Istri yang sepanjang hari ikut main dengan anak-anak juga, suasana rumah enak. Tapi kalau kita pulang, suasana di luar rumah, tanggung jawab kita di pekerjaan, buat kita lelah, buat kita stres, tidak antusias, tidak semangat, lalu bawa pulang ke rumah, rusak suasana indah sepanjang hari yang dialami oleh istri dan anak-anak kita. Betul atau betul? Betul. Ya, tapi faktanya memang di pekerjaan lagi ada masalah cukup berat. Terus gimana? Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu P-nya huruf besar. Jadi sebelum sampai rumah, sambil di jalan, entah naik angkot, entah naik kendaraan pribadi, motor, mobil, atau jalan kaki, pokoknya izinkan penghibur itu menghibur kita secara pribadi. Nanti akan muncul sukacita yang datangnya bukan karena duit banyak. Amin. Haleluya. Amin. Masih ingat berapa kali saya mengajar? Seorang suami disebut gagal total kalau rasa aman istrinya karena suami rajin bawa duit. Maaf, kalau dengar kasus persidangan Verdi Sambo, kurang apa duitnya? Ternyata istrinya nggak puas. Betul? Maka itu perhatikan, suami akan disebut suami gagal total kalau kita bisa memberi rasa aman ke istri kita karena uang yang setumpuk, uang yang sekepok, uang yang saldo begitu banyak, kita gagal. Istri kita harus punya rasa aman melihat kita, bukan karena kumis kita tebal.
Bukan karena dompet kita tebal, saldo kita, woi, digitnya berapa banyak berjajar di belakang. Suami-suami disebut berhasil oleh pencipta alam semesta kalau bisa membuat istrinya punya rasa aman, karena istrinya tahu suamiku takut akan Tuhan. Itu Mazmur 128. Begitu pula anak-anak kita akan menikmati rasa aman, bukan karena papanya bisa membelikan anak-anaknya apa yang dibutuhkan untuk keperluannya, handphone yang canggih, komputer yang canggih, alat-alat, tidak. Biar anak-anak kita juga merasa aman karena melihat papanya selalu antusias. Ketika papanya bisa membawa suasana surga di dunia. Percaya nggak? Suasana surga yang kita bawa sebagai ayah itu jauh lebih membawa dampak ke anak-anak kita daripada kita bawa barang-barang hadiah. Ingat ini. Maka itu saya katakan lagi, seorang suami disebut gagal total membuat rasa aman istrinya karena setumpuk uang. Itu gagal. Biar istri kita merasa aman karena mereka tahu kita takut akan Tuhan. Anak-anak kita jadi bahagia. Nah, karena penghibur berarti pekerjaannya menghibur. Maka kalau setiap saat Roh Kudus menghibur kita, timbul semangat gak? Timbul antusias gak? Pasti. Nah, ini kerjaannya. Lalu penghibur itu akan ngajar berapa hal? Baca. Penghibur akan ngajar berapa hal? Coba. Segala sesuatu. Nah, sampai di sini kita ketemu. Berarti kita akan kekurangan informasi enggak? Tidak. Karena Roh Kudus itu mampu mengajarkan segala sesuatu. Hebat sekali. Segala sesuatu. Siapa yang ikuti berita minggu lalu, akhirnya pemerintah Ukraina minta bantuan pemerintah Israel untuk menolong mereka. Di situ nggak disebutkan berapa harganya. Iron Dome, artinya ada sebuah teknologi perang, ya, nggak kelihatan mata. Dome itu artinya kubah. Iron artinya besi. Nah, ternyata Israel negara pertama di dunia yang bisa buat kubah besi. Nggak kelihatan. Nah, itu kalau diletakkan di sebuah kota, tergantung saudara mau beli yang harga berapa, lalu radiusnya mau berapa ratus kilometer, nggak tahu, nggak usah bayangkan. Kira-kira perlu nggak Nabi dibeli itu? Ya saya tanya, perlu nggak ini informasi saja, supaya rudal-rudal senjata dari Rusia kalau ditembakkan ke Ukraina akan mental karena ada kubah besi. Nah, waktu saya ngikuti itu, saya diskusi dengan beberapa teman. Ada yang gratis kok. Amin. Ada yang gratis kok. Amin. Takut akan Tuhan dan itu saja. Akan ada perlindungan yang luar biasa. Maka itu suami-suami jangan nambahin. Aku mau angkat besi tiap hari supaya kelihatan maco. Sudahlah, usah kurus ya, kurus mau diapain sama begitu saja. Oke, nggak usah. Setan gak akan takut dengan kemacoan kita, percaya gak itu? Gak akan. Ya, aku akan nambahkan ini, enggak usah. Cukup para suami takut akan. Tapi hidup sehat itu penting. Tawaran Saul, gunakan kesempatan ini supaya kita bisa menjaga fisik kita. Nah, maka itu ketika hari Senin lalu Saul dengan istrinya meriksa saya, pertanyaannya bagaimana? Karena hukum teori medis itu nggak kena ke saya. Tidur saya kurang, nggak teratur.
Nah, itu saya katakan hati yang gembira adalah Allah. Saya itu tidak akan pernah sama sekali mengizinkan khawatir, gelisah, takut dan sejenisnya. Itu nggak pernah ada di hidup saya. Yaitu tadi masih ada Tuhan. Apa lagunya? Aku masih punya. Itu saja, serius. Amin. Jadi di hidup saya nggak ada kamu gelisah, was-was, takut. Ya kalau iya, jangan-jangan itu nggak ada. Khawatir, takut sama sekali tidak ada. Dan itu ternyata menolong. Apa yang angka 21-nya itu apa soal? Apa body fat-nya. Jadi lemak dalam tubuh, olahraganya kurang. Tapi saya tiap hari jalan dan ngangkatin koper. Itu kan olahraga juga. Angkatin bebannya orang-orang. Kenapa? Angkatin bebannya orang. Oh iya. Nah, satu-satunya bandara paling kurang ajar di Indonesia itu Bandara Makassar. Serius, itu saya nggak tahu aturan dari mana. Jadi penumpang di pesawat yang sama, hanya transit. Itu aturannya barang pun harus dibawa turun. Nanti naik lagi. Saya nggak tahu itu. Otaknya siapa orang Makassar kok on betul. Saya kira itu jengkel. Bukan saya, kasihan orang-orang tua itu loh. Kalau naik turun, aduh, segitu nggak semuanya pakai garba rata. Mau protes pada siapa saya nggak tahu. Itu Makassar. Kenapa? Kenapa? Oh, nggak tangga. Ya loh, Makassar paling aneh. Jangan sampai dia dulu usul ini. Aneh sekali di Makassar. Dan tidak semuanya pakai garba rata ya. Harus naik turun. Saya tuh kalau sampai itu lihat, aduh, kasihan orang-orang tua ini. Nah, itu contohnya. Jadi olahraganya begitu. Jadi nggak perlu ngangkatin barbel. Ya apalagi sekarang sejak harus zoom, jadi tripod saya 2 ini nggak boleh masuk cabin, harus masuk bagasi. Jadi harus pokoknya kemana saja, walaupun saya nggak bawa barang banyak, tetap harus masuk bagasi. Karena tripod nggak boleh masuk cabin. Nah, saudara, di sini kita melihat hati yang gembira adalah obat yang manjur, antusias, semangat. Amin. Hidup bukan karena uang, karena amin. Fungsi kedua masih ayat 26. Yohanes, ya, semuanya semangat dalam hidup ini, nggak apa-apa, udah, dan akan mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berarti nggak ada alasan kita lupa firman, nggak ada. Karena Dia mengingatkan kita akan semua yang kita pernah dengar dari Tuhan Yesus. Nah, ayat ini kita gabungkan ke Yohanes 16 ayat 13 dan Yohanes 15 ayat 15 tadi. Apa? Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyampaikan segala sesuatu yang didengar dari Bapa. Nah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyampaikan kepada kita segala sesuatu yang didengar dari Bapa. Lalu Roh Kudus tugasnya mengingatkan kita sehingga tidak ada alasan kita lupa. Dalam teknologi informasi, bayangkan kalau yang megang password lupa, secanggih apa alat itu, berguna enggak? Sama sekali tidak. Ini luar biasa. Nah, ini contoh kecil. Hari Minggu kami berdua tiba dari Jakarta ke Nabire. Pulang dari ibadah karena dari bandara langsung ke gereja pelayanan. Nah, pulang dari sana ada WA. Saya lagi ngurus visa Amerika. Paspor baru saya sudah saya serahkan waktu saya tiba
yang kapan itu. Nah ternyata saya belum menyerahkan paspor lama yang ada visa Amerika yang lama. Saya kaget, paspor lama saya ada di dalam tas yang saya bawa pulang ke Nabire. Lah ngapain? Nah yang ngurus juga, Pak ya saya kok gak minta kemarin waktu Bapak di Jakarta. Ya siapa besok yang ada tahu. Nah ternyata Venus yang menangkap. Ternyata ada salah satu saudara kita yang bertugas IT di rumah sakit umum harus training ke Jakarta. Ya udah, itu cara Tuhan ada. Nah saya pun bilang kalau toh nggak ada yang bawa ya sudah, paling ya terlambat ngurus visa. Mau bagaimana lagi? Tenang, apa-apa dihadapi dengan tenang. Gak usah panik. Amin. Amin. Ya sudah. Tuhan punya cara kok yang luar biasa dalam hidup kita. Itu masih ada Tuhan. Ya sudah. Untuk apa-apa jadi tenang kita menghadapi itu. Oke? Sampai 3 ayat ini kita jelas ada Roh Kudus yang luar biasa. Dia memberi informasi, dia memberikan kita sarana komunikasi dengan Bapa di surga yang gak akan putus-putus. Saya beri kesempatan, ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, yang di rumah boleh? Oh, buang aja, Ben, sorry tadi dari kaki Bapak. Ayo, Benny jadi operator saya. Ada? Silakan yang Zoom, Instagram, Facebook boleh tanya. Yang di sini juga hidup bergantung pada Roh Kudus itu luar biasa. Ada? Ayo nulis yang di rumah. Biasanya di kolom chattingnya ada ya. Yang di sini silakan, saya tunggu. Saya beri kesempatan. Ayo, ya silakan. Ojo. Indikator atau apa ya, ciri-ciri apa ini informasi dari Roh Kudus atau suara hati sendiri atau dari suara lain bagaimana? Iya, indikatornya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, suara dari Roh Kudus atau suara itu bagaimana? Betul. Jawabannya. Saudara mendengar kata standby? Betul. Orang yang menjaga alat komunikasi diminta standby 24 jam. Betul atau salah? Karena informasi bisa tiba mendadak yang kita nggak pernah tahu. Nah, sikap ini yang harus kita miliki. Standby. Saudara mendengar kata receiver? Ya. Penerima, receiver. Dalam praktek sehari-hari receiver yang paling mudah itu apa? Radio, paling mudah. TV masih lebih tinggi. Radio, TV. Nah, percaya nggak? Apa istilahnya? Radio surga, pemancar surga, transmiternya itu nggak pernah tutup. Amin. Jawab. Saya Nggak pernah libur. Bukan cuma nggak pernah tutup, nggak pernah libur. Jangan lagi sedetik, setengah detik aja. Justru makin gencar peperangan, makin apa istilahnya? Makin intens, makin seru peperangan itu. Maka komunikasi nggak boleh putus sama sekali. Karena informasi akan terus diberi. Maaf, ya saya harap saudara jangan memikirkan salah. Berapa banyak kesaksian yang saudara dengar? Kenapa Tuhan tiba-tiba bisa nyuruh saya kontak orang ini, kontak orang itu, yang saya nggak pernah mikir juga dia lagi ngapain? Ya karena ini. Saya ini selalu standby 24 jam. Selalu standby. Nah, Son,
Ini pertama kali nanti tanggal 2 November saya akan ke Danau Toba, ke Tarutung. Ada apa? Tempat kampusnya Abai Tambunan. Masih ingat? Ya, Abai Tambunan masih ingat? Yang telepon salah sambung. Ya, ternyata dia jadi dosen di sana. Puji Tuhan. Nah, ada pertemuan pembekalan karena itu sekolah tinggi agama Kristen negeri, ya, kampusnya di Tarutung. Nanti pertama kali saya ke sana. Nah, saya bersyukur ada Abai. Itu kan unik juga. Saya lagi santai, masih ingat saya lagi dengan Cik Louis lagi santai. Atau telepon itu. Yes. Pak, masih perlu tenaga untuk jual bakso. Kami dua tertawa. Karena saya speaker HP-nya. Kami tertawa, loh siapa ini? Kok jual bakso? Oh, suara salah sambung. Coba tutup dulu lah. Karena nada telepon itu tergesa-gesa. Berarti dia gak punya pulsa. Oke, nanti bapak telepon balik. Telepon, saudara siapa? Dari mana? Saya bukan penjual bakso, saya pendeta. Oh, maaf. Nah, ternyata dia salah tulis. Ya udahlah, tapi itu jalan. Nah, yang unik, Roh Kudus bilang, anak ini mau kuliah. Maka itu dia merantau ke Jakarta, mau sambil cari kerja. Dan ada orang memberi informasi, ada penjual bakso perlu tenaga. Kan unik, kok bisa teleponnya ke saya? Itu luar biasa. Ya udah, saudara, akhirnya dia kaget. Ya udah, dia S2 di Malang, ya, terus sempat beberapa saat mengabdi di Nabire walaupun gak lama. Nah, jadi Ojo, standby itu selalu mutlak dalam hidup kita. Kenapa? Oh ya, jangan ganti-ganti channel, bingung nanti. Ya, atau receivernya, pemancarnya bingung, kok beda lagi, malah hilang bisa-bisa. Nah, jadi yang pertama harus selalu standby 24 jam. Ya, atau 24 jam. Nah, saya nggak tahu ya kenapa ini ada beberapa orang Batak ya. Masih ingat Romi Sibarani? Ya, satu malam saudara, Roh Kudus gerakkan HP yang ini jangan mati. Oh ya udah. Tapi hari itu saya kelelahan, betul lelah. Saya tidur, SMS-nya bunyi. Ini saya punya istri yang hebat. Dia nggak terganggu. Terus dia bangunkan saya. Ada SMS. Saya ingat itu Senin subuh jam 3 lewat di Nabire. Saya keluar. Saya baca. Selamat malam Pak. Bapak gak kenal saya gak kenal Bapak. Saya dapat nomor Bapak dari HP second yang saya beli. Kira-kira tertarik nggak balas? Ya saya balas dong. Oh iya. Siapa? Kenalan. Dia sebut nama ini. Boleh nggak Bapak telepon? Boleh. Akhirnya saya telepon. Kaget. Dia anak yatim piatu. Malam ini saya lagi gelisah Pak tentang nasib saya. Saya sudah punya calon. 2 kali coba melamar ditolak. Karena saya gak punya siapa-siapa. Nah, sampai calon mertua saya itu nggak mungkin. Kamu gak punya tante, gak punya om, apalagi orang Batak. Nah, dia cerita gak ada siapa-siapa yang menganggap kamu. Waduh. Nah, oke. Terus kok bisa saudara dapat nomor telepon saya? Nah, ini yang unik. HP yang lama saya jual untuk tambahan hidup. Saya beli HP yang gak bisa WA aja, tapi cuma HP jadul itu, SMS saja bisanya. Nah, ternyata Pak, rupanya ini HP-nya pendeta. Karena nomor kontaknya rata-rata pendeta semua. Nah, saya jadi ingin tahu. Nah, terus kamu kok bisa kontak Bapak bagaimana? Saya tuh dari kecil mengidolakan tokoh Daniel di Alkitab. Nah, saya kumpulkan semua pendeta namanya Daniel di HP ini. Ada sekian, saya lupa berapa. Saya acak saja, saya SMS 10 pendeta Daniel. Nah, termasuk Bapak. Terus saya tanya, yang balas berapa?
3 orang. Yang telepon siapa? Cuma bapak sendiri. Habis telepon sama yang aneh, saya nggak kenal bapak nggak kenal saya. Kalian bisa bayangkan itu hari Senin. Wah, Tuhan jamah hidupnya. Saya bilang hari ini saya jadi bapak. Hari Rabu saya berangkat ke Medan dari Nabire. Jangan lupa tiketnya berapa. Cuma semalam. Hari Kamis saya balik lagi ke Nabire, Jumat nyampe. Hanya untuk ketemu. Ternyata orang Nias Margalase. Saya ceritakan semua. Oh, jadi bapak ini baru kenal dia hari ini. Iya. Kan aneh. Saya mau jadi. Terus gimana jaminannya apa ini anak bapak? Tapi saya ceritakan luar biasa. Saudara, 3 bulan kemudian saya balik lagi ke Medan untuk nikahkan mereka. Hebat sekali. Nah, untuk kedua kali saya ketemu mereka itu waktu Abai menikah. Ya, Abai menikah di Binjai. Saya datang, saya ngajak keluarganya Romi Sibarani. Itu pertama kali saya lihat cucu saya dari keluarga. Jadi kalau kita standby 24 jam dan tidak egois dan pelit. Amen. Itu tambahan berikut, tidak egois dan tidak pelit. Maka surga akan gampang memakai kita untuk memberi instruksi, memberi perintah apa saja. Siap? Bahkan dari banyak orang yang kenal, yang baru tahu saya, contoh kalau ngajar, mau ngajar berapa lama pun, mereka itu selalu bertanya yang baru kenal. Loh, bapak itu nggak bawa catatan apa-apa, kok bisa? Ngomong begitu panjang, terus ayat itu kok bisa nyambung semua. Nah, sama seperti pertanyaan ujung tadi. Sambil ngomong begini, saya tetap komunikasi dengan Roh Kudus. Habis ini pakai ayat apa? Habis ini kasih kesaksian apa? Habis ini selain ini saya mesti ngomong apa? Dan Roh Kudus itu luar biasa. Amen. Ini komunikator kita yang hebat. Amin. Yaitu Roh Kudus. Jelas Sojun? Dan ada lagi yang lain? Oh, silakan. Yang kalau penghalang. Ben, itu loh Ben. Tanya ini Pak Presiden. Ya nggak apa-apa. Ben, putar maksudnya. Yuk, gimana? Nggak apa-apa. Kan kalau di dalam komunikasi, kalau penghalang itu gampang dideteksi. Sebentar. Dalam komunikasi kalau ada penghalang gampang dideteksi. Nggak bisa ke sana, komunikasinya nggak bisa. Tapi kadang yang ketika komunikasi berjalan itu kan ada interferensi. Tolong yang di zoom, tolong saya nggak dengar Venis ngomong. Yang di zoom tolong matikan. Maaf, ulang Vin, nggak dengar ini suaranya masuk. Di dalam komunikasi yang paling berbahaya itu interferensi, gangguan ya di perjalanan itu. Tapi bagaimana mendeteksi itu dan bagaimana mengatasinya? Interferensinya itu biasanya berupa apa? Ya, pertanyaan bagus. Secanggih apa sebuah alat komunikasi? Interferensi istilahnya. Jadi penghalangnya di jalan itu sangat banyak. Bukan penghalang tapi pengganggu. Pengganggu banget. Cuaca, ya, jaringan, alat yang lemah, signal itu jadi jaringan itu bisa. Halangan-halangannya itu sangat banyak. Nah, ini iman kita. Memancar di surga gak akan pernah bisa terhalang oleh apapun juga selain kita jadi penghalangnya sendiri. Betul enggak? Kita jadi penghalangnya dengan satu sikap, saya sibuk. Begitu Roh Kudus tahu kita punya alasan sibuk, itu penghalangnya, pengganggunya. Ya sudah, nggak akan jelas kita menerima informasi dan dengan sendirinya komunikasi jadi terganggu. Dapat ya Roh Kudus? Gimana? Nah,
ini pertanyaan berikutnya terkait. Berikut apa? Jadi dulu kan saya sering mendengar, tapi saya tidak setuju. Katanya kalau Tuhan berfirman, iblis bisa tangkap, itu kan? Oh ya. Nah, itu saya Sebentar satu-satu supaya dulu sering mendengar, memang sampai sekarang masih ada. Ada pengkhotbah-pengkhotbah dan bahkan mengatakan, saudara hati-hati ya. Kalau Tuhan berfirman, iblis bisa ganggu, iblis bisa nangkap kata itu. Itu nggak percaya. Berarti maksudnya begini. Dianya yang nggak beres. Ya, maksud saya itu. Iya. Berarti itu hanya apa ya? Alasan saja. Manipulasinya dia saja. Iya, alasan. Tuhan selalu Bicara. Tuhan nggak mau kalah dengan si jahat. Masalahnya pada kita. Berarti nggak perlu doa puasa untuk dengar suara Tuhan. Nggak usah. Doa puasa mendengar suara Tuhan itu ntar jadi dukun sakti. Mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya. Taat. Amin. Udah itu saja taat. Maaf, ini cuma contoh. Nggak tahu nanti. Gilbert, maaf ya, Bapak nyebut namamu. Tadi siang Marcelino datang ke rumah bawa makanan. Nah dia bawa Gilbert yang saya nggak tahu. Nah saya nggak tahu kenapa ya. Kalau saya tuh melihat orang baru yang belum pernah, itu biasanya Roh Kudus langsung bicara sesuatu. Nah begitu Gilbert turun dari motor, belum masuk rumah, baru turun dari motor, Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya tentang dia. Saya pikir ini siapa? Nggak pernah tahu. Sampai saya tanya, kita pernah ketemu nggak? Maaf ini, mungkin Papi lupa. Hah? Pernah ketemu di LP Manowari? Ya, lupa tuh. Maaf. Waktu Ino masuk, taruh makanan itu. Nah, saya ngomong sama ini contoh, nggak kenal. Tahu bisa bicara. Jadi kalau Ino mau cerita. Nah itu. Jadi nggak ada penghalang. Penghalangnya diri kita. Waktu kita berkata sibuk. Ada seorang lagi? Mau tanya? Dari Zoom, Facebook. Oh dari Zoom? IG. Oh dari chat Ben, ada Ben, chat Zoom. Iya, Chat ada, Zoom ya? Ada 3. Bacakan. Yang dari Makasih Filipus. Dari Zoom dari. Nggak usah baca namanya, langsung aja baca. Papa, suara Tuhan atau suara Roh Kudus itu kedengarannya seperti apa? Karena sulit membedakan dengan suara hati atau pikiran sendiri. Iya. Rasanya seperti apa yang kedengarannya suara Roh Kudus atau suara Tuhan itu? Bagaimana kedengaran suara Roh Kudus itu? Seperti apa? Bagaimana membedakan? Maaf, yang bertanya pasti belum pernah dengar suara Roh Kudus. Saudara, kalau kita kenal seseorang, dengar ilustrasi. Di tengah keramaian, nggak tahu orang banyak. Tiba-tiba ada orang manggil saudara, dan orang ini sangat saudara kenal dan dia kenal saudara juga. Ini berapa hari ini saya lagi 3 hari ini. Hebatnya Tuhan menciptakan suara orang sedunia itu nggak ada yang sama. Amen. Ini 2-3 kali ini loh. Ada berapa orang aja dicuci suara. Lo betul nggak? Ternyata suara itu nggak ada yang sama. Istri nggak mengenali suara suaminya. Betul? Nggak mungkin ada anak-anak nggak mengenali suara papa mamanya. Nggak mungkin. Bahkan, maaf, suara orang kita nggak suka pun kita kenal kok. Hafal. Itu hafal. Nah, jadi yang bertanya, oh maaf, di tengah keramaian, ya, dipanggil nama Benny, nggak perlu lihat orangnya. Kalau sudah kenal, Tahu. oh itu suaranya si itu. Nah, jadi kalau saudara bertanya, bagaimana cara membedakan? Maaf, saya memberi ultimatum, saudara belum kenal suara Bapa. Nah, mengenal suara Tuhan itu lewat Alkitab. Karena suaranya nggak mungkin bertentangan dengan isi Alkitab. Kalau saudara disakiti, atau ada suara racun aja dia itu pasti bukan suara Bapa. Pasti bukan.
Itu aja. Sebelum tempelan. Tidur. Suruh kaplok katanya. Jelas ya? Ayo kenali. Dan ingat, Tuhan tidak akan berbicara kepada saudara kalau Tuhan tahu saudara nggak nurut. Nggak akan. Doa puasalah 40 hari kali 10 mati kamu. Untuk Tuhan, aku ingin dengar suaramu. Nurut. Kalau nggak taat nggak akan. Dan coba nanti kamu cerita. Kemarin gimana perasaanmu ulang tahun umur 20 di Papua ini? Nah ini unik. Saya nggak kenal dia. Suatu saat bulan berapa kira-kira? Nah maka itu saya ini kalau mengajar dan saya lagi nungguin kalau saudara pujian apa, saya selalu meriksa yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram. Dan Roh Kudus nyuruh saya kontak dia, ya si Kenny ini. Dia itu lagi kecewa dengan papanya. Loh, saya itu nggak tahu siapa dia. Langsung saya chatting, kenalkan, saya dari Alexander. Boleh nggak minta nomor WA-mu? Itu ya Ken ya. Akhirnya saya WA dia. Nah maaf ini ya, kan papa ngomong, wah enggak om, saya nggak apa-apa kok dengan papa saya. Oh ya sudah. Nggak sampai seminggu dia WA. Om yang om katakan betul om. Kan sini kan coba kamu ngomong. Ya udah. Nah terus saya tanya, jadi kamu itu mau apa? Nah ya udah, terus dia cerita begini, ya udah. Ayo, kalau itu kamu ikut Nabi aja lah, walaupun cuma 3 bulan. Bentar ya, tunggu. Kamu ngomong. Jadi kemarin dia ulang tahun nomor 20, nggak dekat sini. Shalom semuanya. Shalom. Mohon maaf suaranya lagi serak batuk-batuk. Jadi puji Tuhan banget bisa berulang tahun yang ke-20 di Nabire, ini pasti bukan sebuah kebetulan. Dan Tuhan pasti ada rencana yang besar buat saya percaya itu. Dan puji Tuhan punya kerinduan buat kesini. Dan kemarin waktu saya habis beli nasi goreng, tiba-tiba ada Bapak Vino datang naik mobil. Terus tiba-tiba, kamu ulang tahun? Oh iya, aku ulang tahun om. Betul, selamat ulang tahun. Tiba-tiba waktu mau masuk ke asrama itu, ada yang bawa kue ulang tahun. Aduh, dirayain nih. Waduh, puji Tuhan banget. Emang sebuah kerinduan juga untuk mau dirayain juga di Nabire ini. Tuhan aku pengen dirayain. Akhirnya betul-betul Tuhan jawab itu. Dan puji Tuhan seru banget kemarin di asrama juga. Saya sangat-sangat bersuka cita sekali berada di sini. Pastinya Papi mata saya bukan sebuah kebetulan, dan Roh Kudus yang membawa Papi sendiri dengan mata saya. Puji Tuhan, saya sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Papa tanya kamu bilang waktu Papa tanya aku waktu Papa chat pertama-tama, aduh ini siapa? Kok bisa tiba-tiba ngechat? Akhirnya aku lihat profil Papi kan di apa namanya sosial media itu, terus searching ke YouTube. Ini bapak ini pernah diundang ke Metro TV, ada pelayanan apa, pasti ada sesuatu. Oh ya udahlah, aku kasih aja nomornya, kasih nomor aku, baru papi chat, kita ngobrol-ngobrol di telepon, dan langsung papi ngomong kayak gitu, kamu kecewa sama papa? Hah? Kata tuh, aduh, anak kita memutuskan gak bilang, nggak ada apa-apa kok. Pura-pura santai, pura-pura biasa aja. Padahal emang itu. berapa hari baru kamu ngaku? Terus seminggu atau kurang lebih beberapa hari langsung ngechat ke papi. Iya betul. Itu saja, sekian dan terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Nah yang lucu lagi, saya tuh lupa dia itu kemarin ulang tahun. Ini lagi di kaum wanita apa mati woman, lagi pujian tuh masjid. Ini hebat Roh Kudus. Kamu lupa ya? Sekian ulang tahun hari. Oh iya. Aduh, so di sini bagaimana? Langsung itu Jenderal Fido. Langsung WA dia. Cepat berangkat ke toko roti zaitun. Pilih antar yang begini. Untuk siapa? Sudah kamu bawa. Dia bingung.
Kenny yang mana? Sudah pokoknya bawa ke asrama. Ya saya sempat salah juga. Saya tanya Yuni, saya pikir dia ada di asrama Giga. Ternyata dia enggak. Nah itu. Jadi lagi sibuk mau ibadah, mau khotbah, diingatkan Tuhan. Nah itu Roh Kudus ya, hebat sekali. Ini mau ngomong soal Gilbert. Tadi kan belum mau kesaksian. Ya kamu yang harus ngomong dong. Ya, enggak usah ceritakan masalah kasusnya. Gimana Gilbert tadi setelah papa doakan kamu? Ya, maju sini cepat. Kenapa, Jun? Sini. Ya, waktu ibadah hari Minggu, Papa khotbah tentang Mazmur 139. Di situ saya dapat dapat sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika kita nggak mau lakukan apapun, saya bilang Tuhan sudah pergi sana. Maksud ini yang saya tangkap ya. Nggak usah dekat saya mau hidup ya, saya mau hidup tuh dalam dosa aja. Tuhan bilang enggak, kamu tetap anak saya, kamu lakukan. Wih, tangannya luar biasa. Lalu Papa waktu itu bilang bahwa ya ketaatan, lalu kita harus bagaimana, apalagi kepala keluarga, saya nangkapnya itu, saya kepala keluarga, saya harus kerjakan begitu luar biasa. Tapi ketika Papa bilang nggak boleh pelit, tidak boleh harus punya harus bagi waktu, harus punya waktu kita harus membagi hidup kita. Tiba-tiba salah satu poin yang saya dapat, Roh Kudus bilang sama saya, tiba-tiba saya diingatkan, Gilbert ini adik saya. Dia cuma bilang, Roh Kudus bilang begini, Gilbert, wih, kenapa? Langsung dia cuma bilang, suruh ke sini. Besok ada kapal dari Manokwari ke Nabire. Saya juga nggak ngerti mau suruh di sini buat apa. Akhirnya saya tanya, karena memang Gilbert ini sudah semenjak dia selesai menjalani masa kuliahnya di universitas, salah satu universitas di Manokwari. Saya tanya waktu itu sama dia ya, saya tanya, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kamu gini aja, kamu bantu saya. Kamu jadi supplier buat saya. Kamu datangkan kepiting buat saya. Mau nggak? Karena sudah hampir 3 bulan tidak ada supplier buat Nabire. Dia bilang oke, saya mau. Terus akhirnya karena kemarin Roh Kudus bilang itu, saya bilang yaudah kamu cari kepiting. Dia ngomong, Mas, kepiting nggak ada, belum datang dari pintu nih, datang juga nanti Selasa. Waduh, ya sudah. Tapi nggak tahu, saya bilang sudah, sekarang ini saya kirim uang, kamu datang. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kamu alami, saya nggak ngerti. Cuman pokoknya saya mau taat, saya mau kerjakan. Saya bilang kamu gak usah pikir uang apa, saya datang. Ya sudah. Akhirnya dia datang hari ini. Hari Selasa pagi saya jemput. Terus saya ngajakin dia, hari ini dia ada di sini. Tadi pagi ketemu Papa. Ya, saya nggak tahu apa yang dialami secara pribadi ya. Saya cuma melakukan tugas saya yang diperintahkan adalah Roh Kudus saja. Untung kamu taat. Untung kamu taat. Ya. Nah, saudara, Gilbert mau ngomong sesuatu kan? Terserah, ayo sini kalau mau ngomong. Jadi ini formnya sama Cray. Ya. Kok tiba-tiba tadi bisa begitu? Oke, selamat malam buat semua yang ada di sini. Terima kasih, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena malam ini saya bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang ada di sini. Amin. Saya juga kaget, singkat cerita saya juga kaget. Saya dihubungi pagi-pagi dengan Kakak Ino untuk suruh saya ke Nabire. Nah biasa waktu itu 2 minggu yang lalu saya sudah pernah ke sini, tapi dengan posisi bawa kepiting. Nah, saya pulang. Kebetulan saya ikut aktivitas di sana. Ini Kakak Ino telepon pagi-pagi suruh harus berangkat ke Nabire dengan kapal Labobar. Jadi cuma ini kapal cuma ada sebentar malam ini. Saya usahakan yang kepiting, cuman tidak ada kepiting. Saya sampaikan kepada Kakak Ino tidak ada kepiting. Nah, Kakak bilang tidak apa-apa, bawa diri saja. Ya sudah, saya naik di atas kapal. Ini juga saya belum cerita ke Kakak Ino sebenarnya kalau
tiket tidak ada, cuman saya naik dengan tiket lama saja. Saya dengan tiket lama. Tadi kalau saya bawa dia punya dompet, tiketnya ada di dompet di rumah. Saya dengan tiket lama saja, saya naik, saya bilang, Saya tanya triknya apa lo? Apa Tuhan ini bagaimana? Cuman nekat saja sudah, saya naik dengan tiket lama. Pas pemeriksaan tiket, saya cuma kasih tiket saya dong, cuma lihat saja. Saya sudah tahu saja. Terus kalau ini paling ini. Beruang yang saya kasih. Uang masih ada. Masih ada. Saya kasih loh Pak. masih ada. Saya kaget juga, saya bilang ini kenapa begini? Sudah saya dengan tiket lama saya mau naik sampai di atas. Setelah ini saya harus putar-putar bagaimana, karena biasa teman-teman biasa lari-lari sembunyi-sembunyi dia punya skuci-skuci lari pokoknya tak putar-putar sabar. Asal bukan nakal seperti dorang, jadi saya tanggung jawab saya dengan tiket yang ada itu. Saya jalan begini, security dari sana, saya juga jalan menuju dia juga. Tiket-tiket sebelah ada. Oh ya sudah, saya lewat lagi. Saya lewat. Itu triknya. Saya mau terima kasih Tuhan. Karena ini tiket lama ini. Tiket lama cuman ini. Saya duduk begini, tiba-tiba ada ini rombongan marinir dulu datang, saya takut sekali ini. Jadi sudah terpaksa begini, ada ABK keluar, ABK saya tanya, ini kamar berapa? Ya saya langsung masuk ke dalam kamar, kamar ini 150. Wah, tiket di bawah ini 100, ini 150 itu sudah masuk. Saya masuk tanya ini sudah marinir dong, ya bisa jalan keluar lagi. Sudah jalan keluar marinir langsung lewat, ya sudah aman. Ya, sekarang saya tidur sembunyi HP, takut mungkin hilang ke apa, jadi saya sembunyi HP, baik-baik tidur begini. Tiba-tiba ada kakak perempuan tujuan ke Nabire juga dengan dia punya suami sama anak tuh dari Maibra. Lu tanya-tanya sebelah saya ke Nabire, sudah cerita-cerita semua. Kakak masih man tidur di kamar sini. Ya sudah saya tidur dengan kakak lu di kamar. Sudah pemeriksaan tiket, saya dengar pengumuman sudah selesai. Sudah saya berani keluar, saya berani keluar. Saya turun melawan Nabire, sudah bikin biasa saja sama. Uang ini masih utuh 300. Tadi juga apa? Saya keluar, saya bilang kakak izin saya keluar mau beli tiket, tapi beli tiket ini tutup. Ya salah. Saya sempat bertanya lah, saya mungkin yang lama lagi. Yang lama lagi kan. Tapi ya sudah lah, saya tidak tahu itu semua itu karena kehendak Tuhan, karena bukan saya cuma berani jalan, saya berani bawa diri, saya kata kakaknya bilang bawa diri saja, saya bawa diri. Katanya Tuhan bisa semua dengan selamat. Kalau tidak juga mungkin sampai di atas paling uang juga dikasih, jam tangan, dompet, pasti HP, dia minta semua. Untuk jadi dia punya jaminan sampai di tempat tujuan. Kalau ada uang kasih, kalau tidak berarti dia tidak kasih kembali. ABK yang itu juga dia minta saya nomornya, bilang kalau mau naik kapal sini hubungi saja, tidak apa-apa, nanti saya tidak pakai kamar ini, baru kenapa dia kasih. Sudah saya ambil nomor saja. Tadi lagi saya kontak ABK itu, saya bilang, bos kira-kira sampai di Serwi nanti bisa info kan, saya ikut balik lagi. Oh iya bisa ada. Oh iya sudah, syukur sudah, ini komunikasi yang baik. Jadi yang pertama yang saya ucap syukur pada Tuhan, dan Tuhan sudah menjaga saya sampai tiba dan selamat di tempat ini, bertemu dengan keluarga semua, begitu juga dengan Fatih. Saya bersyukur ya, mungkin disinilah ada maksud dan tujuan Tuhan untuk saya punya kehidupan ke depan. Ya karena saya belum meraih saya pun masa depannya. Mungkin bapak dan sudah rasakan, tapi saya masih terlalu, umur saya sekarang ini 25 tahun. Ya. Nah itu saja mungkin. Luar biasa. Haleluya. Oke. Ya, makasih Gilbert untuk ketaatanmu, kejujuranmu. Jadi dia bukan enggak sengaja, cuma karena Tuhan yang nyuruh pas bisa jangan ikut-ikut ya, awas. Ya, jadi semua saudara ingat, Roh Kudus itu satu-satunya agen komunikator yang luar biasa. Tapi dia, ikuti dia, kita nggak akan mengalami kegagalan. Nggak ada yang salah. Kenapa? Oh bisa. Atau si majulah. Ini saya sudah beberapa kali dengar, tapi ada hubungannya dengan komunikasi.
Jadi di kitab Daniel 10 itu ada cerita si Daniel ini kan dapat penglihatan. Dapat penglihatan, kemudian dia itu menyatakan sesuatu keinginan untuk memohon hikmat kepada Tuhan gitu kan. Nah, doa itu sudah dinaikkan dari betul, itu sudah tahu lah. Jadi pertanyaannya itu karena berapa kali saya dengar ayat ini dipakai untuk beberapa teman-teman itu untuk doa peperangan gitu. Apakah kalau tadi mengacunya ke Bapak punya firman Tuhan tadi kan harusnya kalau komunikasi itu kan lancar, nggak akan terhalang. Berarti kasus ini penjelasannya gimana? Apakah benar sih doa kita tuh ada yang coba-coba ngalangin gitu? Terima kasih. Oke, jangan lupa kembali. Ya, saudara, hidup Daniel itu di negara Babel. Jadi ketika penghulu Persia menghalangi 21 hari itu nggak main. Itu bukan urusan dengan Daniel, tapi dengan pemerintahan kerajaan Persia yang kacau memang. Itu, jadi nggak ada urusan dengan pribadi Daniel. Dengan Persia ya kerajaan itu yang harus mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, nah itu nggak tahu, saya belum dapat jawabannya ada apa dengan masalah kerajaan itu. Nah, saya pengen ikuti berita kira-kira 3 hari yang lalu. Ini belum tahu ini ada bagaimana. Jadi ketika Partai Komunis Tiongkok sedang sidang umum besar memilih pemimpin, nah ternyata ada mantan, iya, yang menggantikan Xi Jinping, Hu Jintao. Itu diusir betul dari situ. Cuma saya nggak ada suara karena dari jauh. Nah, tiba-tiba saya teringat kasus ini. Jadi itu ada urusan dengan pemerintahan kerajaan Persia sendiri, bukan dengan Daniel. Maka itu jangan takut kalau kita dalam hubungan dengan Tuhan dan hidup kita beres. Tuhan nggak pernah dikalahkan oleh penghulu kerajaan manapun. Nah, kalau memang banyak berdoa menggunakan peristiwa Daniel 10 untuk perangan rohani, bisa juga. Tapi saya lebih percaya Tuhan selalu punya kepentingan dengan kita anak-anaknya, lebih daripada kepentingan dengan kerajaan manapun juga. Maka Tuhan pasti akan lebih mengutamakan kita daripada yang lain. Jadi jelas itu ya, itu urusan negara Persia. Saya belum tahu ada apa di sini. Oke, semua kita mulai hari ini hidup dalam bersekutu terus dengan Roh Kudus supaya kita nggak akan tersesat. Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mau beri kesaksian, Nehemia mau wisuda. Tanggal 1 wisuda gitu aja.